Pendengar RRI dimanapun Anda berada masih bersama kami di 100,5 MHz. Kemudian kami juga mengudara di terestrial kami di www.rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Langsung dari kawasan Jalan Dura nomor 1 ND, saya Lelika dan juga rekan Seri Kiseda sebagai operator studio. Kami hadir untuk Anda saat ini sudah di sesi wawancara. Dan pendengar, kabar yang kami terima pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Pendapatan dan juga Aset Daerah memberikan keringanan pajak pada masyarakat dan langkah ini diambil untuk meringankan beban ekonomi warga serta meningkatkan kepatuhan dan juga kesadaran dalam membayar pajak. Untuk mengetahui lebih lanjut pendengar skema tujuan dan juga dampaknya bagi masyarakat di Kabupaten ND dan juga masyarakat NTT, kita akan berbincang dengan Abdul Ghani Rashid Tokan, pendengar sudah di ujung telepon dengan RRI ND sebagai Kepala UPT Badan Pendapatan dan juga Aset Daerah Provinsi NTT wilayah Kabupaten ND. Pak Abdul, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Pak Abdul, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND, memberikan kabar gembira begitu ya kepada masyarakat NTT. Iya Ibu. Ya. Baik, Pak Abdul, ini apa yang menjadi dasar hukum begitu ya pemberlakuan keringanan pajak di Provinsi NTT? Baik Ibu, selamat pagi dan selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat selalu. Ya, salam sehat Pak. Jadi dasar dari keringanan pajak yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertama itu adalah untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2025 tentang keringanan pajak kendaraan bermotor dan atau biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak progresif maupun denda pajak. Itu dasarnya bahwa Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2025 itu adalah menyambut hari ulang tahun RI yang ke-80 ini. 80 tahun ya, di tahun 2025 ini hadiah untuk masyarakat NTT adalah program pemberlakuan keringanan pajak ini. Nah, ini sejak kapan Bapak berlaku dan sampai kapan? Jadi keringanan pajak atau tax amnesty ini diberlakukan dari tanggal 28 Juni sampai dengan 30 September 2025. Oke, berarti ini hampir 2 bulanan begitu Bapak ya? Iya Ibu, iya. Waktunya agak singkat ini. Jadi kami berharap bahwa masyarakat NTT memanfaatkan kesempatan yang baik ini, yang berharga ini. Oke, Bapak tadi sudah sebagian dijelaskan begitu ya bentuk keringanan pajak yang diberikan kepada masyarakat. Nah ini apakah ada kriteria-kriteria khusus untuk tahun-tahun berapa sajakah yang boleh dihapus begitu Bapak? Mungkin bisa dijelaskan selengkapnya kepada masyarakat. Ya. Iya baik Ibu. Jadi keringanan atau diskon yang diberikan dalam peraturan gubernur tentang tax amnesty atau keringanan ini, yaitu untuk kendaraan yang menunggak, itu diberikan diskon 50%, Bu. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan seterusnya. Begitupun juga kendaraan yang berplat luar yang masuk ke wilayah NTT, pajaknya juga mendapatkan diskon 50%. Pajaknya, pajak kendaraan bermotornya. Jadi plat luar, kendaraan yang berplat luar wilayah NTT mau registrasi masuk ke wilayah NTT, itu pajaknya
diskon 50%. Oke. Berikutnya, kendaraan yang terlambat atau denda pajaknya itu dibebaskan. Habis itu ada bebas pajak progresif. Jadi contohnya pajak progresif ini ibu punya 2 kendaraan atas nama ibu sendiri. Jadi yang kedua itu, yang kendaraan pertama itu bayar biasa, sedangkan kendaraan yang kedua atas nama ibu sendiri juga itu dibebaskan. Dibebaskan. Jadi beberapa diskon yang kami sampaikan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat pemilik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Baik, jadi ini seluruh masyarakat boleh dan juga mendapatkan hak yang sama begitu ya. Iya, betul Iya, sekali. betul Bapak ya, untuk keringanan pajak yang sudah diberlakukan sejak 28 Juli Juli, ya, ya, sampai dengan tanggal 30 September nanti begitu Bapak ya. 30 September ya. Oke. Nah, ini kriteria untuk pengurusan ini seperti apa Bapak? Jadi data-data yang harus dibawa khusus begitu. kriterianya seperti biasa, normal. Jadi yang bersangkutan kalau memang kendaraan yang berplat wilayah NTT, dia datang ke loket Samsat terdekat atau ke pelayanan yang dilakukan oleh Samsat di contoh kami di ND, di PCND atau di titik-titik lainnya, dia bawa sertakan dengan dokumen yang dia punya, yaitu STNK. Di dalam STNK itu ada STNK maupun SKPD, surat ketetapan pajak daerah. Nah, ada 2 dokumen yang di situ dia selalu bawa untuk kita bisa tahu bahwa apakah pajaknya sudah bayar atau belum. Kalau dia datang, kita lihat cek di situ. Jadi dokumen yang dia bawa itu adalah STNK dan SKPD, yang kedua KTP-nya, begitu. Oke, baik Bapak. Ini hari kedua begitu ya untuk keringanan Iya, pajak ini betul. berlaku di NTT. Bapak melihat seperti apa? Apakah informasi ini memang sudah sampai ke masyarakat Kabupaten ND? Terlihat dengan begitu banyak yang sudah datang mengurusi pajak kendaraan yang ada di Kabupaten ND. Bapak, Anda melihatnya seperti apa ini? Jadi iya, baik Ibu. Jadi sejak dikeluarkannya Pergub 31 2025 ini, Ya. kami UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wilayah Kabupaten ND langsung membagikan brosur-brosur ke masyarakat Kota ND dan sekitarnya, dan memberikan pengumuman kepada masyarakat, khususnya pemilik kendaraan bermotor, baik yang denda, terlambat, ataupun yang menunggak, atau juga kendaraan yang dimiliki itu berplat luar wilayah NTT. Itu hari pertama itu juga kami langsung memberikan pengumuman. Hari yang kedua kemarin kami membagikan brosur dan memasang baliho di beberapa titik, supaya itu adalah bentuk publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Begitu. Oke, Bapak, hal yang sama ini apakah memang setiap tahunnya akan ada begitu Bapak untuk keringanan pajak ini kepada masyarakat? Tidak selalu tiap tahun. Oh, begitu. Jadi masyarakat ini kan contoh sekarang ini kan Bapak Gubernur mengeluarkan pergub ini. Nah, kita memanfaatkan yang sekarang, belum tentu tahun depan dan beberapa tahun ke depan diberlakukan lagi. Jadi kami itu selalu menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pemilik kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, itu selalu memanfaatkan kesempatan yang baik seperti ini, karena belum tentu tahun depan atau 2 tahun lagi atau bahkan 3 tahun lagi belum tentu. Jadi kami itu selalu
menyampaikan kepada masyarakat berita-berita bagus seperti ini. Ya. Jadi manfaatkan kesempatan yang baik ini. Begitu Ibu. Oke. Walaupun tidak setiap tahun, tapi pernah ada seperti ini begitu ya Bapak ya, untuk keringanan Iya, pajak iya, bagi iya, masyarakat. Bapak melihat apakah ketika ada keringanan pajak ini justru masyarakat bisa menggunakan dan memanfaatkan dengan baik kah? Iya, jadi Ibu, pengalaman kami beberapa kali dikeluarkannya kebijakan Iya. seperti ini, itu tuh masyarakat memanfaatkan, Ya, jadi cukup banyak begitu ya. karena Mm-mm. baik untuk dalam sisi mohon maaf Ibu, kondisi ekonomi kita lagi kurang baik, Ya. tapi dengan kesempatan yang baik ini kan bisa memberikan insentif atau bantuan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan ini begitu. Oke, mungkin Bapak ini bisa disampaikan kembali untuk denda yang diberlakukan untuk pembayaran 50% saja ini, apakah tidak ada ketentuan khusus harus berapa tahun saja yang didapatkan keringanan ini Bapak ya? Jadi begini, lebih jelasnya begini Bu. Jadi kepada seluruh masyarakat pemilik kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 dan seterusnya, seperti tadi kami jelaskan di awal bahwa dia tidak batasan dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi di sini peraturan ini dia mengatur bahwa apabila kendaraan itu pajaknya menunggak, berarti dia kena 50%. 50% ya. Jadi satu contoh Ibu ya, satu contoh. Misalkan Ibu punya kendaraan roda 2 menunggak 2 tahun. Jadi dihitungnya tahun berjalan 1 tahun, 2 tahun tunggakan. Nah, nilai pajaknya misalkan 200, berarti seharusnya kan 600 toh Bu. Ditambah lagi nanti dengan SW dengan yang lain, tetapi pajaknya yang tadi seharusnya 600, tetapi karena ada diskon dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu 50% tadi, jadi tunggakan 2 tahun itu tuh menjadi bukan 400 tetapi menjadi 200 karena diskon 50% tadi. Begitu. Baik. Oke, jadi ini sangat meringankan dan membantu masyarakat. Sangat meringankan. Begitu Ibu. Baik, Bapak, apa harapan Bapak ini terhadap dampak jangka panjang begitu ya dari kebijakan ini terhadap kesadaran pajak dan juga penerimaan daerah? Silahkan Bapak. Baik Ibu, baik. Jadi terima kasih Ibu. Jadi kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di saudara kita di wilayah Kabupaten Ende khususnya, kami berharap bahwa dengan taat membayar pajak atau sadar membayar pajak, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ikut mendukung dan memberi kontribusi bagi pembangunan di wilayah Kabupaten Ende. Karena Bapak Ibu mengeluarkan nilai pajaknya kepada daerah, otomatis nilai pajak tersebut memberikan dampak positif untuk pembangunan di wilayah di NTT, khususnya di wilayah Kabupaten Ende. Apalagi dengan undang-undang penerapan Undang-Undang 1 nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diikuti dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 mengatur tentang pajak dan retribusi. Di dalam itu mengatur soal option pajak Ibu. Option pajak itu kan yang selama ini kan pemerintah provinsi transfer tiap triwulan ke pemerintah daerah, kabupaten kota, tetapi dengan penerapan yang tadi saya sampaikan peraturan yang tadi, option pajak tadi, itu transaksi hari itu pun juga langsung masuk ke rekening
Kas Umum Daerah Kabupaten Ende. Jadi sangat bermanfaat karena saat itu punya penerimaan yang berupa option pajak tadi langsung bisa memberikan dampak kepada program kegiatan yang dilaksanakan di pemerintah Kabupaten Ende. Itu Ibu. Sehingga kami itu sejak diberlakukannya ini kami selama ini memang sudah melakukan koordinasi, sinergitas dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Alhamdulillah puji Tuhan kami cukup direspon cukup baik sehingga kami berharap tetap konsistensi ini baik ini tetap berjalan terus sehingga apa yang kita harapkan ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat NTT khususnya Ende Sare. Gitu. Baik Bapak, terima kasih untuk informasi ini kepada masyarakat dan pendengar RRI. Mudah-mudahan setelah informasi ini sampai ke masyarakat semakin banyak yang datang begitu ya untuk mengurusi dan memanfaatkan program yang ada ini. Baik Bapak, terima kasih. Salam hangat ke Kupang Bapak. Baik. Nah, baik. Pagi. Kami bisa memberikan apa semacam ini kembali sedikit untuk masyarakat. Baik, silakan Bapak. Jadi baik Ibu, terima kasih. Jadi kami dari UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ende menyampaikan kepada seluruh masyarakat Ende dan sekitarnya, Kota Ende dan sekitarnya, bahwa dengan adanya Pergub 31 tahun 2025 ini, masyarakat pemilik kendaraan roda 2 maupun roda 4 memanfaatkan kesempatan yang berharga ini. Hanya 2 bulan. Jadi manfaatkan kesempatan yang berharga ini. Karena kalau Ibu memanfaatkan kesempatan yang baik, yang berharga ini dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapak bisa mendapatkan keringanan yang cukup besar, bisa mengurangi beban tanggung jawab Bapak Ibu terhadap pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya. Jadi sekali lagi kami mengharapkan Bapak Ibu segeralah datang ke Samsat terdekat, khususnya di Ende, di Samsat di Jalan Melati, Ende Tengah dan di Perse Ende, dan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu pelayanan kami, sehingga manfaatkan kesempatan yang berharga ini. Jangan lewatkan. Kita belum tahu tahun depan atau 2 tahun lagi apakah dia berlaku lagi atau tidak, tetapi kita manfaatkan 2 bulan ini dengan baik, dapat mengurangi beban atau tanggung jawab Bapak Ibu semua. Sekali lagi, manfaatkan kesempatan yang berharga ini. Dengan membayar pajak, dengan taat atau sadar membayar pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya, Bapak Ibu ikut berkontribusi dan memberi dukungan bagi pembangunan di wilayah Kabupaten Ende yang kita cintai ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Pagi Ibu, salam sehat selalu, salam bahagia. Salam sehat. Kanal Informasi